Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajmain wa ba'du. Jamaah subuh Masjid Al-Aqsa hafidhakumullah. Alhamdulillah atas nikmat-nikmat Allah, atas nikmat hidayah, taufik, dan riayahnya yang membuat kita senantiasa mau dan mampu untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang Allah anugerahkan kepada kita untuk kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, insyaallah. Tema yang ditulis atau yang saya tawarkan yaitu jalan menuju kejayaan umat. Pada hakikatnya itu adalah artikulasi dari tafsir dan sirah yang sedang kita bahas ya. Dari sisi tafsir di surat Al-Baqarah ayat 150 Allah menjanjikan kepada Rasulullah dan umat Islam waktu itu untuk menyempurnakan nikmatnya. Wali utimma nikmati alaikum. Wali utimma nikmati alaikum wala'allakum tahtadun. Jadi pas pindah kiblat itu sekaligus Allah mengvisikan, menjanjikan masa depan bahwa akan ada ujung perjalanan dakwah itu yang dilakukan Rasulullah, bahwa nikmat yang Allah anugerahkan akan Allah sempurnakan. Ya. Dan betul 8 tahun setelah janji Allah itu, 3 bulan sebelum Rasulullah wafat, memang kemudian Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. 8 tahun. Jadi prosesnya 8 tahun. Time frame-nya. Dan kondisi objektif waktu itu memang agama sudah sempurna. Dijamin agama, dijamin oleh Allah, orang kafir sudah putus asa. Terus nikmat Allah sempurnakan. Jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Itu janji Allah, dan terbukti sampai hari ini agama Allah itu betul-betul sudah tidak mungkin bisa diusik oleh orang kafir, gak bisa. Terlampau solid untuk bisa diganggu. Nah, tapi kalau kenikmatan berkurang, naik, turun, dan seterusnya. Kalau agama insya Allah nggak masalah, sebagai literasi, sebagai nilai, sebagai narasi nggak masalah. Nah, proses ke sana itu apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah seorang pemimpin yang tentu yang super, the best of the best, yaitu Rasulullah. Apa yang pemimpin punya dan lakukan? Rasulullah punya narasi Al-Quran dan punya umat yang diedukasi oleh Rasulullah, yaitu wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yu'allikum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ditazkiyah sampai lahir bangsa yang sangat berkarakter, 13 abad eksis di peradaban dunia, itu bangsa Arab Muslim. Karena Turki Utsmani itu sebetulnya yang membangun juga keturunan Utsman bin Affan, maka disebut Turki Utsmani. Terus diberikan ilmu yang progresif, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ilmunya Islam itu visioner. Nah, ketika Islam seperti itu, bangsanya berkarakter, umatnya berkarakter, dan ilmunya visioner, sempurna nikmat. Jadi ketika umat nggak berkarakter, ilmunya nggak visioner, nggak progresif, ya kenikmatan itu hilang atau berkurang minimal. Nah, hari ini kita akan lanjutkan, yaitu bahwa untuk proses ke sana tidak mudah. Kata Allah,
proses menuju kejayaan itu ba'udat alaihimus syuqqah. Kalau dalam istilah Allah dalam surat At-Taubah itu jauh dan sulit. Bahkan di surat Al-Lail itu falak tahamal aqabah, seperti mendaki ketinggian, menanjak. Jadi bukan perjalanan yang lenyer tapi menanjak. Terus maka perlu wasta'inu bisabri wassalah untuk bisa meretas atau untuk bisa melewati dan menanjak, butuh kesabaran sebagai kekuatan kecerdasan emosional dan butuh kekuatan spiritual yaitu sholat. Nah, hari ini kita akan memahami lebih detail tentang hakikat menuju kejayaan umat. Kita kajian sirah dan tafsir dulu, baru nanti kita coba artikulasikan. Yang pertama, ini kira-kira 4 ayat ke depannya. Yang pertama adalah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun. Walakin la tash'urun. Dan jangan sekali-kali kalian berkata untuk orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Ya. Bahkan mereka itu sekarang hidup, tetapi kalian tidak merasa. Jadi memang banyak ayat dan hadis yang menjelaskan al-mautu fi sabilillah, mati di jalan Allah itu ya sebetulnya malah lebih hidup. Kalau di surat Ali Imran itu wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau sangka bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu adalah mati. Bahkan mereka sedang hidup dan sedang menikmati rezeki Allah. Atau dalam surat Yasin itu ketika ada orang dibunuh, terus dialog di alam arwah, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wahai seandainya kaumku tahu bahwa mati di jalan Allah itu indah, gampangnya gitu. Indah. Dijelaskan oleh Rasulullah bahwa mereka langsung masuk surga, tapi karena belum melewati masa-masa prosesi yaumul akhir, mereka dititipkan di burung-burung surga dulu. Karena prosesi masuk surga yang terakhir, yang betul-betul terakhir ya adalah setelah prosesi yaumul mahsyar, hisab, mizan, dan sirat tentunya. Nah, jamaah rahimakumullah, saya ingin langsung berdiskusi kenapa juga disebut-sebut di awal jalan dakwah itu untuk menuju kejayaan kok ada kata-kata terbunuh. Secara pendekatan data empirik sejarah, secara sirah, memang kalau ini adalah tahun kedua Hijriyah, Rasulullah memang sudah mempersiapkan militer. Sudah kurang lebih 12 kali Rasulullah bikin semacam ekspedisi militer sekaligus sebagai akmil, akademi militer. Jadi Rasulullah dulu akmilnya adalah sekolah alam. Jadi dari pengiriman itu dilatih sistem komando. Karena dari petani untuk menjadi militer tetap harus butuh skill. Nah, akhirnya siapa yang proyeksinya bisa jadi komandan, siapa yang enggak, itu ketahuan dari 12 kali. Dan saya nggak tahu akan berapa kali, karena yang ke-13 itu nanti sudah terjadi perang Badar. Gampangnya kayak gitu. Kenapa juga Rasulullah SAW itu menyiapkan perang? Ya jelas Rasulullah harus realistis, Rasulullah harus rasional. Rasulullah baru 2 hari saja di Madinah, itu usaha pembunuhan ke Rasulullah berkali-kali. Bahkan di hari kedua juga itu, Abu Jahal mengirim surat ke pemimpin orang-orang Ansor yang masih musyrik. Ketuanya Abdullah bin Ubay bin Salul dan Abu Amir Ar-Rahib. Dalam surat itu isinya, kembalikan Muhammad, usir dia, kalau enggak Madinah kalian saya serbu. Dan Abdullah bin Ubay memanfaatkan itu sebagai event ya,
dikumpulkan orang-orang musyrik di satu tempat, kita harus usir Muhammad. Gitu. Kalau enggak, kita gebuk. Gitu. Tapi Rasulullah langsung datang ke tempat itu, terjadi perang terjadi perdebatan, pengaruh, tapi Rasulullah jago negosiasi, akhirnya enggak jadi. Rasulullah salah satu perangkat negosiasinya begini, kalian tuh ngapain dengerin ucapan Abu Jahal itu? Bukankah itu artinya ente ingin, bukankah yang diinginkan Abu Jahal nggak lebih agar kan terbelah dua? Jadi Rasulullah kelihatannya logik tapi main gertak juga. Lo jual gue beli gitu. Jadi itu baru Rasulullah 2 hari di Yathrib itu sudah ada surat seperti itu. Selain juga korban terbunuh di jalan Allah di Mekah sudah ada. Salah satu yang paling terkenal adalah bapak ibu dari Ammar, Yasir dan Sumayyah. Itu yang dibunuh oleh keluarga besar Bani Umayyah. Oke, itu data empirik sejarah seperti itu. Terus kenapa juga kok Islam harus mengadakan, menceritakan atau mendoktrin orang untuk siap mati di jalan Allah? Sebetulnya umat Islam itu ingin damai. Kalau ditanya juga semua orang itu pengen damai. Tapi itu tidak akan terjadi. Gitu. Perdamaian tidak terjadi. Bahkan seperti yang pernah saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu di sini juga, pepatah kuno, karena dari Yunani kuno, otomatis ini pepatah kuno ya, civis pacem paradelum. Kalau kau inginkan perdamaian, siapkanlah peperangan. Jadi ente pengen damai nih, siapkan peperangan, nggak ada jalan lain. Karena kalau kita tidak siap perang, kita juga diperangin kok. Justru paling berbahaya adalah kita tetap diperangin, sementara kita tidak siap perang. Itu nggak bisa dirubah. Emang itu udah kehendak Allah. Allah sendiri yang menegaskan, walau sya'allahu maktatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Kalau Allah mau, manusia nggak bunuh-bunuhan, tapi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Jadi kehendak Allah. Siapa yang bisa menolak perang? Mau hikmahnya seperti apa? Sangat tersembunyi tapi banyak, bisa dikaji bahwa ada hikmah di balik perang. Banyak sekali dalam Al-Quran. Yang jelas, seorang kolonel sekalipun kalau disuruh milih perang atau tidak, pasti milih tidak. Tetapi kadang-kadang perang adalah sebuah pilihan pahit yang diambil. Jadi risiko terbunuh itu ada. Dan jangan berharap bahwa sebuah peradaban bisa ditegakkan tanpa perang dan kesiapan perang. Apa yang membuat Amerika ditakuti? Anggaran belanja militernya terbesar di dunia. Jumlah prajuritnya, senjatanya, jadi basis kompetisi Amerika itu hebat sekali. Kenapa Amerika kok unggul dalam teknologi? Ya mereka punya persiapan. Kebangkitan Amerika tidak luput dari skandal ketika Jerman mau diserang Rusia. Ada 110 ilmuwan terbaik Jerman kan dikasih kewarganegaraan Amerika, sehingga Amerika hebat. Dan Rasulullah juga begitu. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Rasulullah itu mengajari hal-hal yang dulunya belum tahu, sekarang tahu gitu. Basis kompetisi itu. Jadi kita ingin cara lain untuk mengembangkan peradaban atau menegakkan kejaksaan umat, nggak ada lagi. Yang nggak bisa dihindari itu ini, iptek dan kesiapan perang. Mustahil lah bahwa Islam bisa tegak hanya lewat kultum, tabligh akbar, ngumpul jutaan orang, bikin ormas, orsoskol, nggak akan pernah. Nah, jadi disebutkanlah di situ yang pertama kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah punya hikmah dan kita harus mampu menangkap hikmahnya. Bahwa untuk tegaknya agama Allah itu kita jangan bodoh bahwa memang tidak mungkin tanpa tumpahnya darah, tidak mungkin. Nah disitulah Allah mengatakan, jangan khawatir kalau kamu mati di jalan Allah itu beda. Saya orang Boyolali ya, dulu ada kelas DI. DI itu salah satu kejadian juga di Merapi Mergo Komplek juga ya, di Serbu gitu. DI yang biasanya basisnya dari Klaten, itu larinya biasanya ke Merapi.
Dan kader-kader DI di kampung saya ada. Dalam perburuan itu ada seorang DI terbunuh. Namanya Pak Kamsun namanya. Jawa ya. Terus ada seorang polisi terbunuh. 2 hari karena terbunuh di satu tempat yang susah itu ya udah dikubur di situ. Dikubur di situ gitu. Entah berapa tahun 2 hari setelah reda perang DI, geger DI kalau orang bilang, yang terbunuh dari polisi itu dibuka itu sudah busuk Pak. Dagingnya udah jatuh-jatuh di jalanan gitu. Sementara Pak Kamsun baru beberapa tahun berikutnya baru bisa dibongkar, dipindah ke kuburan. Masih segar bugar gitu. Jadi Allah memang membuktikan. Ya walaupun kayak apa kesalahan tesis tentang DI, tapi mereka matinya di jalan ingin membela agama. Dan kita juga tidak tahu hidup di zaman itu kayak apa sih. Kita nggak tahu kan. Nah, kalau sekarang kebingungan itu minimal kita punya literasi, punya sumber informasi. Kebingungan di awal abad 20 dulu atau akhir abad 19 itu sebenarnya jauh lebih dahsyat membingungkannya. Sebetulnya bingung waktu itu. Turki Utsmani runtuh, peta berubah, jadi koloni ini, koloni itu. Ya sudah bagus bahwa kemudian ada yang bikin NU, bikin Muhammadiyah, bikin Ikhwanul Muslimin, itu cara bertahan waktu itu. Justru hari ini kita cara bertahan menghadapi perubahan kita malah belum punya konsep. Serius. Karena perubahan ini akan lebih dahsyat tapi kita belum punya konsep. Jadi dulu, sekarang malah orang cenderung bikin firqah, itu salah, bikin firqah itu salah. Karena hanya untuk kontestasi, nggak boleh. Itu dosa, bisa-bisa musyrik. Orang kalau bikin jamaah dengan visi firqah, itu bisa-bisa musyrik. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jadi kalaupun kita punya organisasi, jangan mindsetnya firqah. Apa? Untuk kontestasi sesama muslim. Tapi kalau untuk kolaborasi, insya Allah pahalanya baik. Sama-sama ormas, tapi mental yang dibangun kontestasi atau kolaborasi. Kolaborasi. Bukan kolaps. Kolab. Harus. Nah ini contoh-contoh saja keadaannya. Jadi memang kenapa kok mereka cuma bisa bikin ormas? Ya karena bikin yang lain nggak mampu. Karena dunia sudah disatukan dengan kekuatan yang terorganisir. Dulu namanya Liga Bangsa-Bangsa. Mereka sudah mengatur semua dominasi ekonomi, diatur semua. Sehingga maksimal cuma bisa bikin Jamiatul Khair, Al-Irsyad, Persis. Kalau di dunia internasional, kalau globalisasi itu sudah mulai akhir abad 19 itu globalisasi, cuman belum globalisasi informasi. Tapi minimal globalisasi jaringan dan kepentingan. Nah, disitulah kalau di dunia Timur Tengah ada yang bikin pan-islamisme, ya pan-islamisme siapa Muhammad Abdul, Rosid Ridho, Jamaluddin Al-Afghani. Itu orang lagi bingung. Bagaimana menyiapkan konsep Islam di era-era perubahan seperti itu. Emang nggak ada yang bisa kita hilang, bisa kita tolak. Dan memang semua orang bingung dan maksimal ya kayak gitu. Dan kita sangat maklum lah, itu maksimal. Turki habis ya karena umat Islam betul-betul habis secara nikmat institusional ya ketika Turki hilang. Hebat. Ya, jangan sering mau ngomong. Jadi dengan demikian memang jalan dakwah itu seperti itu. Enggak mungkin ente dalam sebuah pengajian di masjid lain, Ustadz kenapa kebangkitan Islam kayaknya harus pakai perang nih? Kenapa nggak bisa damai-damai aja? Lah kamu pengen damai aja harus nyiapin perang kok. Yang membuat Rusia sama Amerika sama Cina nggak perang-perang itu kenapa? Karena yang mau diperangin itu susah gitu. Tapi kalau yang diperangin itu gampang, Afgan cepet jadi, Suriah cepet jadi. Sekarang kan Ukraina ini yang lagi ada titik api yang hampir meledup nih.
Kepentingannya sih ujung-ujungnya kepentingan ekonomi, rebutan apa itu, semenanjung Krain, apa namanya? Ya itu, yang karena itu jalur gas ekspor dari Rusia, kalau nggak lewat situ nggak mungkin kan gitu. Tapi tetap saja, ini NATO sama Rusia sudah apa? Tinggal siapa yang nonjok duluan aja. Gitu. Tetapi kalau agama sudah dipastikan oleh Allah, nggak ada orang kafir, pokoknya orang kafir putus asa kalau mengganggu agama kita udah nggak sanggup. Yang justru terjadi kebalikannya, Islam itu secara konsep, secara nilai, secara literasi, secara akademisi, itu semakin diserang semakin moncer. Tapi kalau agama yang lain, nah kita semua tahu lah bagaimana runtuhnya agama lain. Runtuhnya dari basic nilainya, dari sumber basic nilainya. Kalau Islam kan yang kalah umatnya, agama tetap. Karena Allah sudah janji, Islam ini unggul. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Udah pasti unggul Islam. Ya katakanlah berita-berita terakhir yang kita lihat di YouTube, yang kita lihat di berita-berita internasional, 2 minggu atau seminggu yang lalu lah, 2 minggu yang lalu, ada Islamic Exhibition di Dubai. Salah satu yang dieksibisikan adalah Quran yang dulu dimiliki Thomas Jefferson, yang menginspirasi dia untuk menyusun konstitusi Amerika. Di Oxford University sekarang sedang tekun dikaji kitab Al-Quran asli yang ditulis pada zaman Utsman bin Affan. Sudah diteliti secara karbonal, apa itu ditulis pada zaman Utsman bin Affan. Sekarang sedang diteliti di Oxford University. Pandit Eik Prakas, pendeta utama dari India, klan Brahmana, ahli Weda, sedang mempropagandakan, sudah lama sih sebetulnya, mempropagandakan orang Hindu segera masuk Islam semua. Saya tahu persis bahwa Alki Autar, pembaharu ke-10, yang kita tunggu-tunggu itu adalah Muhammad SAW dan ajarannya. Di Amerika, di Universitas North Carolina University, ada kepala jurusan teologi namanya Bud Ehrman, profesor, ahli tulisan-tulisan kuno, meneliti bertahun-tahun tentang Injil, ketemu 5.000 lebih manuskrip, 5.000 lebih manuskrip. Tidak ada satupun yang bahasa asli Nabi Isa. Bahasa asli Nabi Isa itu dialek Aramaik, salah satu dialek bahasa Ibrani. Semua bahasa lain dan tidak bisa diselaraskan secara konten. 5.000 itu beda. Sehingga dia sudah berapa tahun? Dia lama menahan diri, 15 tahun dia pasif. Sebelumnya dia seorang penginjil ya. Terus jadi frustrasi, terus jadi agnostik. Ateis, gaya sekarang disebut agnostik. Terus menawarkan seminar kemana-mana, jadi populer di TV-TV Amerika, menawarkan orang untuk tidak lagi percaya dengan gereja. Bukunya banyak, karena dia profesor. Dari kecil mengabdikan diri untuk sekolah teologi. Jadi banyak kejadian seperti itu. Di Inggris, statistik terakhir itu dalam 1 tahun terakhir itu 500 gereja ditutup, 423 masjid dibangun di London doang. Jadi jamaah salimakumullah, nggak tahu dalam keadaan kita suntuk seperti ini, suntuk karena semua ahli fikir lagi bingung. Jangankan bikin roadmap, bikin mapping aja nggak sanggup. Kita ini sekarang seperti mungkin keadaan perubahan besar di zaman-zaman perubahan selalu bingung umat Islam. Karena umat Islam itu rotinya.
rotinya. Sedangkan orang-orang lain sedang berpesta. Seperti Rasulullah katakan, yushiku antatada alaikul umam. Ya memang paling berbahaya lah kalau orang jadi murtad dalam keadaan kayak gini. Nah, di dalam kondisi seperti itu, saya terhibur oleh satu ayat di surat Yusuf, ayat 110. Allah mengatakan begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Fanunajji man nasya' wa liyuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Hatta idza, sampai kemudian para rasul itu putus asa. Maka datanglah pertolonganku, ja'ahum nasruna. Fanunajji man nasya', aku akan selamatkan yang aku kehendaki dan tidak akan bisa ditolak murkaku, siksaku dari orang-orang mujrimin. Jadi ada titik putus asa. Kita atau mungkin saya itu putus asa, nggak ngerti apa yang harus saya kerjakan. Ngomong sama teman-teman yang sesungguhnya sangat ahli strategi, semakin ahli strategi semakin nggak ngerti, semakin nggak bisa bikin action plan. Pokoknya akhirnya ya udah. Nah, tapi disitulah pertolongan akan datang. Ya mungkin Inggris nanti yang justru menegakkan agama Allah, menjadikan Roma menjadi ibu kota Islam lah sebagai janji Rasulullah. Tapi yang jelas jalan menuju kejayaan umat itu ternyata jalan berdarah-darah, jamaah sekalian. Ternyata jalan itu berdarah-darah. Ente mungkin berusaha menghindari, tapi dia yang akan menemukan kita. Kita nggak tahu di lipatan-lipatan waktu masa depan itu kapan dia akan menemukan kita. Oh, ada. Ya kalaupun nggak sedang terjadi di sini, terjadi di tempat lain. Ada darah yang tumpah. Ada yang al-maut fi sabilillah. Sayang kita perangkat dasarnya nggak punya. Yang kita butuhkan kan pemimpin yang punya narasi, yang bisa mengupgrade pengikutnya, mengedukasi pengikutnya. Ya Rasulullah. Nah, kalau sekarang kan skalanya global, kita nggak mungkin lagi berpikir dan beraction locally, nggak mungkin. Nah, maka dari itu, kalau dalam konteks sirah, ayat berikutnya ini, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatu min rabbihim ulaika humul muhtadun. Itu sebetulnya briefing Allah kepada masa depan umat waktu itu. Nih jalan yang kalian akan lewati menuju kejayaan kalian itu ini. Cuman kalau untuk hari ini kita semacam pelajaran hidup. Tapi kalau zaman ayat ini turun, ini adalah road map. Walanabluwannakum. Karena Allah pakai kum loh ya. Bukan waladina amanu, bukan, tapi kum. Dan bahwa aku benar-benar akan menguji kalian. Kalian yang dimaksud di sini, kondisi objektif adalah sahabat di bulan Rajab tahun kedua. Dua bulan lagi perang Badar, karena Rajab, Syaban, Ramadan. Bisyai'in minal khauf. Kalian pasti nanti akan mengalami ketakutan-ketakutan. Betul. Umat Islam itu mulai merasa aman kan tahun kelima. Merasa aman. Mulai merasa superior setelah selesai perang Ahzab. Di puncak ketakutannya adalah perang Ahzab. Di situ Rasulullah putus asa. Jadi jangan salah, kita itu nggak usah sedih kalau bisa sedih. Nggak usah putus asa kalau ternyata bisa putus asa. Karena putus asanya umat Islam itu doa. Putus asanya umat Islam itu apa? Ada jendela. Apa namanya? Doa, tawakal gitu. Emang ini sangka Rasul nggak pernah putus asa? Rasul pernah putus asa.
Semua diam, semua nggak punya ide, semua nggak punya gagasan, semua tinggal menunggu waktu. Kita ngapain Rasulullah? Rasulullah nggak punya jawaban. Itu pernah. Rasulullah tuh tidur di pinggiran di pasukan jaga perang Ahzab. Udah kurang lebih 1,5 bulan dikepung. Tinggal nunggu waktu umat kaum musyrikin mendadak pinter gitu, mendadak pinter, terus bisa berpikir bagaimana menyeberangi parit. Sementara dipastikan Bani Quraidah Yahudi yang di tengah kota Madinah siap menyerang umat Islam dari belakang, confirm lewat analisa intelijen. Bahayanya dikit, hanya beberapa sahabat yang boleh tahu. H-2 rencana penyemerangan kaum musyrikin massal, disuruh diganggu dulu dari belakang dari Bani Quraidah, baru nanti kaum musyrikin akan nyebrang. Confirm. Rasul tidur siang-siang gitu, telentang tanpa alas apapun di pasir, terus surban beliau ditutupkan ke muka. Sahabat juga nggak berani ganggu, nggak berani ganggu. Ya, itu Rasulullah pernah putus asa. Jadi kalau hari ini kita putus asa, Rasulullah pun pernah putus. Nabi Ayub itu pernah saking sedihnya sampai buta. Ya kalau kita paling sedih apa ya? Nabi Ayub itu fabiatut ainahu minal huzni. Nabi Ayub itu pernah saking sedihnya matanya buta. Itu ada titik-titik kayak gitu. Khauf itu seperti itu ada. Nah, tiba-tiba datang pertolongan Allah, masuk Islam seorang pedagang besar dari Bani Khuza'ah, dari Bani Thaqif, ya, namanya Nuaim bin Mas'ud al-Khuzai. Tokoh masuk Islam belum tahu, masyarakat belum ada yang tahu bahwa dia Muslim. Akhirnya diperintah oleh Rasulullah untuk bikin operasi intelijen, spionase. Dipecah belah, akhirnya penyerangan hari Sabtu itu gagal. Dibikin konflik. Operasi intelijen ada di Sirah. Ya, jamaah selimakumullah, kita ini nunggu-nunggu ini yang nggak disangka-sangka. Nuaim bin Mas'ud ini siapa ya? Tapi sekarang kita skalanya global, nggak bisa lokal. Siapa kira-kira ya yang bisa ngerecokin apa globalis cabal gitu? Ya kalau nggak kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, waljui, lapar. Kalau lapar Rasulullah SAW itu seluruh sahabat sepakat testimoni baru bisa mulai makan kenyang 3 kali sehari makan dan kenyang itu baru setelah penaklukan Khaybar. Semua sahabat sepakat. Sebelumnya nggak pernah kenyang sahabat itu. Walju. Wanak seminal amwal, dan harta mereka berkurang ya karena sibuk jihad, aset-aset pertanian orang-orang apa? Kalau sibuk banget karena ya jihad nggak bisa dihindarkan, perang nggak bisa dihindarkan, dan memang nggak perlu dihindarkan waktu itu, sehingga banyak aset-aset pertanian orang Ansor terbengkalai. Selesai perang Hunain, mereka pengen, ya Rasulullah ini kita udah selesai nih Fathu Makkah, nih gini-gini, yuk kita sekarang ngurusin ekonomi. Rasulullah diam aja. Malah turun ayat wala tulqu biaydikum ila tahluka. Lo mau binasa lo ngurusin ekonomi nggak ngurusin perang. Wala tulqu biaydikum ila tahluka. Bayangin itu jamaah sekalian. Jadi naksimnal amwali wal anfusi wa thamarat. Kenapa thamarat disebut secara khusus oleh Allah? Karena penghasilan utama orang Madinah adalah buah-buahan pertanian, dan memang buah-buahan. Karena Madinah itu Allah atur dikepung oleh bukit-bukit namanya Qurrah, suka mengalirkan rembesan-rembesan. Sungai secara definitif nggak ada, Jazirah Arab itu nggak ada. Tapi kalau ada bukit yang tinggi, panjang gitu, suka ada wahal. Wahal itu tritisan atau rembesan dari gunung gitu. Nah itu biasanya di pertanian, ya terserah mereka, ada yang bayangkan sih kurma, ada yang anggur, ada yang delima, kayak gitu. Samarat, buah-buahan. Disebut khusus. Karena penghasilan, kalau istilah sekarang apa namanya itu? Penghasilan pendapatannya APD ya? Hasil pendapatan daerah. Itu kalau di Madinah ya buah-buahan. Buah kurma terutama.
Tapi wabasyirus sabirin. Gitu. Terus gimana dong mengelola kesedihan-kesedihan, mengelola musibah-musibah yang multidimensi itu? Ya, Allah mengajarkan satu konsep yang namanya istirja. Istirja. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rasa sakit hilang sebetulnya kalau udah bilang inna lillahi. Karena rasa sakit itu dari rasa kehilangan. Rasa kehilangan dari rasa memiliki. Ya kalau intil diambil, jangan merasa itu milik kamu, kelar. Rasa sakit itu datang dari rasa kehilangan. Rasa kehilangan itu hadir dari rasa memiliki. Begitu kita nggak merasa memiliki, kelar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya udah keren. Mulai ngalim sholawat karena dengan itu tauhid kita tuntas. Kan tauhid itu begitu, tauhid itu. Coba sebuah analogi tentang tauhid begini. Tauhid itu membuat kita tidak berbicara materialistis. Umpamanya saya tiba-tiba memegang salah satu ini kertas atau salah satu ini apalah baju, yang satu cincin dari besi gitu. Mana yang lebih kuat? Kan gitu. Secara materi kuatan besi daripada kertas atau kain. Tapi ntar dulu tergantung saya yang memiliki kok, saya yang menguasai kok gitu loh. Kalau ternyata nanti kertasnya saya simpen rapi, besinya saya bakar, mana yang lebih awet? Jadi kekuasaan itu merubah. Jangankan Allah yang Rabbul Alamin, yang ilmunya unlimited, kekuasaan unlimited, sedangkan kekuasaan dunia aja bisa membuat yang harus dimatikan dihidupkan, yang harus dibiarkan hidup dimatikan seperti Namrud. Maka kisah Namrud itu diabadikan oleh Allah, didampingkan dengan kisah Nabi Uzair di surat Al-Baqarah itu. Ya kan seharusnya yang harus dipenjara dikasih hadiah, yang seharusnya dikasih hadiah malah penjara. Orang baik di penjara, orang jahat dikasih kedudukan. Karena apa? Faktor kekuasaan manusia. Apalagi kekuasaan Allah yang bisa merubah segala-galanya. Api bisa membuat segar yang seharusnya membakar. Zakaria dan Ibrahim yang sudah tua renta punya anak. Yunus ibnu Matta yang seharusnya lebur oleh asam lambung ikan paus, nggak apa-apa. Gitu loh. Dan yang paling spektakuler kisah Nabi Uzair. Singkat ceritanya Nabi Uzair itu mati 100 tahun, tapi ketika dibangunkan, bekal makanannya malah belum basi, keledainya malah bisa jadi tulang belulang. Kenapa Nabi Uzair harus ada di zaman itu? Ya karena itu energi untuk bangkit kembali Bani Israel setelah diluluh lantakan oleh Nebukadnezar. Butuh Nabi yang mujizatnya, bayangin Pak, 100 tahun mati dibangkitkan, bekal makan itu roti sama anggur yang diperes Pak, masih enak dimakan, nggak rusak. Ada nggak ceritanya kok mau ditaruh di kulkas juga udah busuk 100 tahun. Keledai diikat di batu udah jadi tulang belulang. Tapi Allah langsung bilang, lihat aja itu keledai, bagaimana aku bungkus kembali dengan daging dan aku hidupkan kembali. Setelah sebelumnya kesombongan Namrud yang seharusnya divonis bebas dihukum mati, yang seharusnya divonis hukum mati malah dibebasin. Memang kekuasaan kalau arogan selalu gitu. Yang seharusnya kesalahan yang sama, yang selalu dihukum, yang sini tidak dihukum. Gitu loh. Di mana-mana, bukan di Indonesia aja. Ya kalau kita diskusi apa sih kesalahan Habib Rizik gitu loh. Menyembunyikan hasil swab. Iya kan? Sama satu lagi apa? Mengumpulkan orang. Yang mengumpulkan orang banyak kok. Gitu loh. Tapi ini dihukum, ini enggak. Ini boleh dimatikan, ini tidak. Nah, apalagi kalau Allah, maka dari itu jamaah Allah. Begitu kita bilang qulillahumma malikal mulki, seharusnya hati kita enggak lagi berkolak.
kita istiqomah. Mati kapan aja, semakin fisabilillah, semakin aku suka. Nah, jamaah rahimakumullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu terapi supaya nggak sedih lagi. Kenapa? Karena rasa sakit itu dari kehilangan. Kenapa kehilangan? Karena perasaan memiliki. Supaya nggak merasa kehilangan, ya jangan merasa memiliki. Kan gitu. Maka kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un tauhid yang paling tinggi. Itu terserah Allah aja. Allah yang membuat makanan 100 tahun nggak basi, dan Allah yang membuat himar tinggal tulang belulang tapi bisa hidup lah. Aduh, enak. Tauhid itu enak bagi yang ma'rifatnya kepada Allah dengan cara yang benar. Kan ma'rifat itu dibikin misteri, itu kesalahan. Ma'rifat itu hal-hal yang bisa dijelaskan. Hal-hal yang bisa dijelaskan. Tapi perasaan memiliki itu juga jangan dihilangkan. Kecuali lagi kehilangan. Kalau Buddha kan perasaan memiliki nggak boleh memang. Hampa. Kalau kita hanya pada saat kehilangan. Karena kebahagiaan itu dari memiliki. Kalau kita nggak punya perasaan memiliki, nggak ada kebahagiaan. Tapi jangan berlebihan perasaan memilikinya. Karena hakikatnya bukan milik kita. Disitulah ilmu hakikat itu penting. Ilmu hakikat, nyebut ilmu hakikat kayaknya udah lain. Enggak, itu sebenarnya nggak masalah. Kalau kita nggak paham hakikat, kita nggak akan pernah bahagia. Kita nggak akan pernah tenang. Karena hakikat yang Allah berikan nggak ada yang bisa nolak. Kalau orang yang tolak nggak bisa berikan, semua kehendak Allah itu hakikat, itu bukan kita. Jadi jadi jalan dakwah itu pasti sulit. Kalau jalan dakwah itu baik-baik saja, itu malah bahaya. Ini jangan-jangan ini terlalu oportunis kita ini, pragmatis nih. Jangan-jangan kita ini adventurer nih, kan gitu. Wah, enak terus gitu, wah selamat terus gitu, selalu alah, yang kayak gitu malah salah. Tetapi juga bukan begitu juga. Artinya basic dari dakwah itu, kalau ingin ada kebangkitan kejayaan umat itu ada tokoh, dan biasanya kekuatan narasi. Kalau narasi kita Al-Quran ya. Yang kedua adalah basis kebangkitan itu SDM. Makanya yang dikelola oleh Rasulullah tentang Mekah itu, tentang Arab itu SDM. Apa itu? Yatul alim ayatihi wa yuzakihim wa yu'alimul kitab wal hikmah. Yuzakihim itu tazkiyah. Hasilnya karakter, baik karakter secara integritas atau karakter-karakternya sifatnya karya-karya, kinerja-kinerja. Kalau integritas ya jujur, sabar kayak gitu. Tapi kalau kinerja itu inovatif, tahan banting, kreatif, korporatif, gitu, kompetitif, itu karakter. Ya, baru bayu alimuhu malam takunu ta'lam dan punya ilmu pengetahuan dan seterusnya. Jadi jamaah rahimakumullah, jalan menuju keilmuan akhirnya sekarang ini blank. Tapi basic-basicnya itu. Pertama harus ada tokoh, kedua tokoh itu membasis kompetisinya di SDM yang nanti berkarakter dan unggul. Yang berikutnya unggul itu IPEK nomor satunya, yang lain itu ikutan. Terus selebihnya pasti akan sulit, pasti ada yang nggak suka, dan yang nggak suka itu sampai ingin melenyapkan Anda. Jadi kalau keadaan-keadaan kayak gini kita masih bingung, ya wajar-wajar saja, karena kita lagi jadi rotinya, kita lagi jadi daging panggangnya. Yang memanggang ya kekuatan-kekuatan global yang ingin menguasai dunia dengan kejahatan, atau gampangnya itu orang yang menyiapkan New World Order dengan Dajjal sebagai top leadernya. Kita mungkin ya kalaupun nggak bisa menyiapkan Imam Mahdi, kita menyiapkan makmum Mahdi aja lah. Yang penting di dalam masa fitnah yang begitu gulita ini, kita termasuk orang yang masih punya visi dan masih punya semangat. Jangan wait and sleep, wait and see, apalagi wait and sleep, tapi kita betul-betul wait and fight gitu. Jadi kita bekerja semampu kita minimal selamatkan iman kita. Jangan jadi orang murtad, jangan jadi orang oportunis, jadi orang pragmatis. Pastikan bahwa kita tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kejayaan umat kita menikmatinya. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sebelum ditutup ada yang bertanya, silahkan. Pedoman dan panduan di zaman fitnah itu
prioritas yang kita hindari, yang jadi target. Jadi kita sifatnya defensif aja, defensif. Kalau kita baca di Riyadhus Shalihin bab mubadarah bil a'mal, itu Rasulullah mengatakan badiru bil a'mali fitanan kakitoin minal lailil mudlim. Bersegeralah dengan action-action sebelum datang satu fitnah seperti gulita malam. Di situ sehebat apa fitnah yang digambarkan Rasulullah adalah yusbihul mar'u mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang di pagi hari masih beriman, sore udah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada yang sore masih beriman, pagi udah kafir. Yabi'una dinahum li'aradin minad-dunya. Mereka itu telah menjual agamanya dengan hal-hal duniawian. Di situ pedoman dan panduannya adalah tetap berkarya sesuai dengan kompetensi masing-masing. Tetap berkarya. Hindarkan pragmatisme materi sampai merelakan nilai. Itu aja. Nah, kalau apa yang harus dilakukan fight kita? Ya fight antum di amanah Masjid Al-Aqsa ini semoga jadi bunker-bunker iman. Semoga bisa menjadi media melindungi iman, menjadi kahfinya Ashabul Kahfi. Itu untuk media kita. Ya, saya hit and run, tapi antum kan besoknya gitu ya. Tapi saya ikut insya Allah. Bagaimana kita masuk ke masjid ini dengan harapan. Karena masuk Al-Kahfi itu punya harapan. Apa itu? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kita minta Allah sayang sama kita sehingga tidak tersesat, dan kita minta masa depan yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi Ashabul Kahfi masuk gua itu berdoa ya, doanya bukan bismikallahumma ya wa bika amut. Doanya Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Walaupun ternyata tidur 309 tahun. Jadi doa antum yang penting benar. Kalau ternyata ente ngantuk, ya enggak apa-apa. Ya kan? Kalau ternyata ke masjid tertidur, yang penting niatnya bukan untuk masa depan. Nah, makanya program-program ini harus visioner. Jadi harus ada sebagian pengajian yang ngajak mikir. Harus ada pengajian yang berwawasan peradaban. Kalau enggak ya kita kayak pandir banget gitu. Harus ada yang punya wawasan pergolakan peradaban kayak gitu. Dialektika peradaban ataupun class. Ya orang di sono, di seberang sono di Amerika, Samuel Huntington saja buku andalan yang sangat mengguncang dunia adalah Clash of Civilization. Ya. Apa itu? Pertarungan atau pergolakan antar peradaban. Maksud umat Islam nggak punya visi peradaban sama sekali. Nah, nggak tahu siapa yang pertama kali ngasih judul tafsir peradaban. Siapa Pak itu Pak? Yang pertama kali padahal saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Di sini sebutnya tafsir. Di masjid-masjid lain saya juga sering begini. Jadi membawa. Ketika saya bilang, Ustadz segmennya kecil nggak apa-apa, karena harus ada yang kayak saya bilang, yang ngajak orang untuk berpikir tentang peradaban. Itu aja Mas ya. Amanah antum Masjid Al-Aqsa. Ada lagi? Ya, kalau ukuran kejayaan umat itu sudah dibakukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat teks yang sifatnya tekstual ataupun sifatnya kontekstual, atau yang tersirat ataupun yang tersurat. Kalau yang tersirat sekaligus tersurat ya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Apa? Ayatnya kan kalau kita baca utuh al-yauma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum. Ketika Islam itu sudah tidak ada yang memusuhi lagi secara ajaran, sudah ada yang tidak mengganggu lagi, tidak berkecuali lagi. Terus Rasulullah sudah hadir sebagai penguasa, pemimpin, ya, yang mengendalikan peradaban, bahkan di luar Islam. Karena ketika ayat ini turun, Rasulullah sudah memiliki kekuasaan dengan basis Kristen di Yaman, di Tabuk,
Jadi perbatasan Syam itu sudah tunduk dengan sistem Islam. Jadi Islam bersatu, berdaulat secara hukum, secara politik, ya, secara teritorial sudah jelas, dan memiliki militer yang bisa menggertak Romawi waktu itu. Itu kejayaannya kayak gitu. Jadi kapan? Ya ada sebuah negara superpower yang ditakuti, yang disegani, yang tidak diintervensi, yang tidak diintimidasi, gitu, yang tidak diatur-atur, menjalankan Islam secara murni dan konsekuen. Itu jelas. Atau dalam bahasa lain, ayat yang sama yang turun di tahun yang sama, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian sudah jadi umat terbaik yang hadirnya itu untuk seluruh keperadaban dunia ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mengendalikan peradaban. Yaitu ketika utusan-utusan sekitar jazirah sudah tunduk kepada Rasulullah dan bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Itu nggak boleh dirubah-rubah. Itu tujuan tegaknya agama, yaitu kalau cuma tauhid ibadah itu belum sempurna. Belum sempurna. Kalau kita bisa bertauhid, bisa beribadah, berakhlak mulia, baik aja belum sempurna. Tapi sempurnanya ketika kita sudah seperti itu. Itu nggak bisa dirubah. Artinya berapapun jauh time frame yang akan kita tempuh, tetap itu tujuan dakwah. Kalau dalam teori peradaban itu qadhiyatul kubro, masalah utama dan yang paling penting, yaitu penegakan tauhid, ikhlas ngabur, dan tegaknya agama Allah. Tegaknya agama Allah ya nggak mungkin lah kalau hanya tegak di masjid, pasti tegak di keseluruhan ukhrijat linnas, bukan ukhrijat lil mukminin, tapi linnas, tampil mengendalikan dunia. Itu nggak bisa dirubah. Itu jadikan visi, walaupun sekarang kita baru mulai membina, mendidik, gitu. Tapi visinya ke sana, dan itu gampang sekali kita rumuskan konsepnya. Nah, sekarang ini memang zaman di mana tidak seperti kelihatannya. Gitu. Kelihatannya dakwah ilallah belum tentu. Belum tentu. Saya pernah ketemu sebuah dokumen, ya, bukan saya langsung sih, tapi teman-teman di Timur Tengah, ada seorang yang di wartawan waktu itu, Al-Mustama, menemukan data-data, ada ormas dibikin sengaja untuk ngerecokin umat Islam. Ada. Jadi di mana-mana ngeributin hal-hal yang sudah nggak diributin sudah lama, diributin ulang. Ya, secara empirik sejarah, tanpa ingin menuduh siapapun. Perang salib itu dimulai dengan strategi mecah belah umat. Itu ada dokumen yang namanya Le Venerable yang menyiapkan konsep bagaimana menyusup umat Islam dari pecah belah. Dan berhasil melebut Palestina karena Baghdad pecah. Baghdad itu pecah, ada dua kelompok yang sampai bunuh-bunuhan. Yaitu kelompok Asy'ari sama kelompok Salafi. Di Madrasah Nizamiyah milik siapa? Imam Ghazali di Aleppo itu Salafi sama Asy'ari itu berantem dan sampai ada yang mati. Baghdad runtuh gampang kayak gitu. Turki Utsmani kan Asy'ari, karena memang Asy'ari itu pengikutnya terbesar di dunia. Dunia itu paling besar adalah Asy'ari. Saya jamin Asy'ari itu tidak sesat. Saya berani jamin karena Rasulullah yang jamin. Muhammad Al-Fatih dan pasukannya yang akan menaklukkan Konstantin adalah sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik prajurit, 100% itu Asy'ariyah. Gitu loh. Jaya. Tapi siapa yang meruntuhkan Turki Utsmani ketika diributkan lagi Wahabi melawan Asy'ari? Turki runtuh. Karena Turki itu runtuh pelan-pelan ya. Itu sekitar 25-an tahun lah runtuh. Tapi runtuh resmi adalah 1924. Tapi sudah mulai runtuh ya awal-awal abad 20. Itu kisruh di mana-mana. Wahabi itu benci banget sama Asy'ari sampai bisa gebuk-gebukan kalau di Saudi itu. Jadi kalau ada orang Asy'ari yang melakukan ibadah yang nggak sesuai dengan, nah di abad ini pun begitu lagi. Tiba-tiba ada ulama yang membenturkan mazhab dengan Quran dan Sunnah. Itu jelas agendanya negatif. Kalaupun ada orang yang nggak sadar ikut-ikutan, ada.
Tapi si polarisasi ini besar. Sebenarnya Wahabi juga Ahlus Sunnah, Asy'ari juga Ahlus Sunnah. Yang salah adalah Asy'ari yang menuduh Wahabi bukan Ahlus Sunnah, atau Wahabi yang menuduh Asy'ari bukan Ahlus Sunnah. Itu yang bahaya. Kalau ada orang mengatakan Asy'ari sesat, itu ngawur sekali. Gitu loh. Apalagi ada orang yang membenturkan Quran dan Sunnah dengan mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dianggap sebagai enggak nyunah. Wah, itu ngawur lagi. Itu hasil studi panjang dan menemukan sesuatu, tiba-tiba dibenturkan hanya dengan hadis satu butir gitu. Atau ayat 1a. Itu adalah kebodohan yang nggak disadari oleh yang bodoh. Di dokumen itu disebutkan mungkin yang nggak penting-penting, artinya nggak skala prioritas lah. Kalau kita nggak penting, mungkin kita tersinggung lah. Nah, bagaimana menyatukan mereka? Susah. Jadi, gimana caranya? Kita harus memiliki kekuatan terstruktur dulu, baru yang kayak gitu selesai. Kalau nggak bakal. Makanya Rasulullah ketika hijrah, yang diselesaikan pertama kali, bahkan sebelum hijrah, itu struktur yang konstitusional. Diselesaikan dulu lewat Baiat Aqabah 1, Baiat Aqabah 2, lewat sistem perwakilan, nakib. Nah, jadi kalau kita sekarang ini ingin menyambut perubahan, disiapkan satu sistem Islam yang murni dan konsekuen, tapi menurut semua bisa melambung, kolaboratif dengan semua mazhab, dengan semua yang ada, yang eksis. NU Muhammadiyah itu fakta yang tidak bisa dihindari. Kalau nggak bisa merangkul NU dan Muhammadiyah, masa depannya lemah untuk di Indonesia loh. Karena NU Muhammadiyah itu status quo. NU itu Pak dengan katakanlah orang Salafi sedunia dengan NU Indonesia aja kalah jumlahnya loh Pak. Katakan di Saudi, berapa sih penduduk Saudi? Belasan juta kan ya. Di Yaman berapa? Itu kan berapa persen kan? NU itu minimal itu 50 juta. Kan itu fakta. Jadi saya pikir orang NU tolong dibina, ditingkatkan, diluruskan, yang bengkok-bengkok, tapi secara umum nggak masalah. Dia mazhabnya Asy'ari secara akidah. Yang penting ma'rifatullah itu tidak boleh berhenti di Asy'ari atau Salafi. Harus lewat Quran dan Sunnah secara narasinya. Jangan berhenti di rumusan-rumusan. Ya kayak tafsir kayak gini. Untuk menyatukan Pak, Anda bertanya kepada orang yang lagi bertanya kemana-mana, gimana nyatuin kayak gini? Ya silaturahim. Silaturahmi yang memadai kayak apa? Kalau sekarang masjid ini, jangan bikin pagar hanya gara-gara hal, apalagi tembok Berlin hanya hal-hal kecil. Gitu. Kalau tembok Berlin Barat, Berlin Timur dibikin itu masuk akal Pak, karena yang satu komunis, sosialis, yang satu demokrasi, liberal. Tapi kalau cuma beda Sayyidina nggak Sayyidina bikin pagar tuh gobloknya setengah mati. Iya kan? Tembok Berlin aja dirobohkan sekarang. Masa tembok kunut nggak dirobohkan juga? Nah, berarti memang kita masih under kompetensi untuk bersatu. Kekuatan kita untuk bersatu jauh lebih lemah daripada kekuatan untuk memecah belah. Tapi bisa dipastikan. Senjatanya ikhlas. Karena dakwah ini satu wilayah yang sekarang itu mengalami banyak gray area. Ada gray area itu irisannya dengan sosial, hal-hal sosial. Ada gray area itu irisan dengan ekonomi. Ada gray area itu urusan dengan politik. Siapa yang jadi imam? Secara sosial, diam-diam rebutan. Ada tahasud. Apalagi secara ekonomi. Apalagi secara politik. Apalagi skala hal-hal yang besar. Jadi kam min da'in yaddai annahu yadu ilallah fa innama huwa yadu ila nafsihi. Banyak orang dai yang mengaku berdakwah menuju Allah padahal dia berdakwah menuju sendiri. Jadi sangat tidak suka kalau pengikutnya pindah. Gitu. Itu susah loh, Pak. Susah sekali. Jadi jamaah rahimakumullah, bagaimana ingin menstrukturkan umat Islam itu harus jadi skala prioritas. Makanya selemah-lemahnya budaya Turki, saya kira semua orang pernah nginep di Turki berlama-lama gitu. Di antara yang saya tahu, Erdogan itu cuma punya kekuatan politik, diplomasi, strategi. Padahal umatnya Pak, kalau Al-Aqsa di sini dinama masjid Pak. Ini lihat di Istanbul, dinama nightclub di sana. Ya ini nggak boleh dipropagandakan sih. Turki itu jauh lebih sekuler dari kita.
Jauh. Satu kelas ketika Ramadan yang puasa paling 2 orang, itu pun orang asing, orang Indonesia. Ada ketemu mahasiswa di sana, kenapa kamu nikah sama orang Turki itu? Cantik-cantik, saya bilang gitu. Ustadz sini walaupun berjilbab belum tentu sholat kan. Tapi kekuatan struktur menentukan. Kita umat begitu hebatnya, kesalehannya luar biasa. Tapi kita gagal di setruk, konsolidasi vertikal kita gagal. Maka dari itu ikut Rasul aja. Konsolidasi vertikal itu penting. Tapi karena kita selalu ditawarkan untuk memilih, bukan menyiapkan, pasti kita pecundang. Yang benar adalah yang menyiapkan. Yang menyiapkan. Nah ini nggak ada. Tahu-tahu kita suruh milih. Kita nggak tahu siapa yang nyiapin. Akhirnya kita salah maning, salah aman. Diskusinya panjang. Kalau Pak Rosadi ingin lebih serius, datang aja ke rumah saya. Diskusi tentang bagaimana, karena saya sering ikut kajian strategis juga dalam hal kayak gini. Wallahualam kita tutup, kita sudah ini Pak ya. Semoga Allah, kalau ada harapan semoga Allah sampaikan, dan harapan itu insya Allah ada, dan harapan itu tidak mismatching dengan harapan yang dikehendaki dan diridhoi Allah. Semoga Allah kabul, dan kalau ada kekurangan dan kesalahan semoga Allah ampunkan. Hadza ma'qul wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.